Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang sedang berada di rumah, mengikuti live streaming, ataupun yang ada di gereja secara onsite. Apa kabar? Tentu semua luar biasa. Bulan ini kita cepat memasuki bulan November. Dan tema di bulan November ini adalah menjadi pemberita damai. Berita-berita di dunia ini menyebabkan hati khawatir, cemas, dan seolah-olah tak berdaya. Tetapi baiklah kita mendengarkan berita damai, berita kabar baik dari Tuhan Yesus, supaya ada damai di hati dan kita dapat mengakhiri tahun ini dengan semangat. Mari tetap di dalam Tuhan. God bless you. Shalom saudara yang terkasih, kami mengundang Anda untuk dapat hadir pada ibadah raya yang diadakan setiap hari Minggu jam 8 pagi. Kami juga mengundang Anda untuk dapat hadir pada ibadah doa lawatan yang diadakan setiap hari Kamis jam 7 malam. Ikuti juga live renungan pagi setiap hari Senin sampai Sabtu jam 6 pagi di Instagram dan Facebook Evi Laksmi atau Facebook Kristiono Sutanto. Terima kasih bagi Bapak dan Ibu yang telah menabur persembahan perpuluhan, diakonia, pembangunan, dan persembahan Natal. Bagi Bapak dan Ibu yang rindu untuk menabur, Anda dapat mentransferkannya ke rekening BCA 615-518-8018 atas nama Henry dan Yohanes. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oh ya, aku mau ngingetin kalian untuk datang ke ibadah youth setiap hari Sabtu jam 5 sore di GAB Mahanaim Sidoarjo, dan juga ada ibadah Komsel setiap hari Jumat jam 6 sore di gereja. See you, God bless you. Kami dari Gereja Anak Mahanaim mengundang teman-teman untuk beribadah hari Minggu jam 10. Dan juga ada sekolah doa loh. Hari Kamis jam 6. Ditunggu ya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memuji, memuliakan namanya. Dia adalah Raja Damai, Dia memberi damai sejahtera bagi saya dan saudara. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat-Mu yang melimpah bagi setiap kami. Kami datang Tuhan, kami mau menaikkan pujian, syukur kami. Sebab Engkau adalah Raja di atas segala raja, layak dipuji dan ditinggikan. Terima kasih ya Bapa, haleluya, amin.
Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Lingkupi kami ya Tuhan dengan kasih-Mu. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Jiwa kami tenang, jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan
sebab Kau yang mulia, Kau yang layak disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Tuhan itu begitu baik bagi setiap kita. Kasih-Nya, rahmat-Nya selalu baru bagi setiap kita. Kesehatan, kekuatan yang kita ada, yang kita miliki saat ini, berkat yang kita miliki saat itu, saat ini pun kami mau menyembah Engkau, sumber dari segala sumber kehidupan. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, mulia
memuliakan nama-Mu ya Tuhan, sebab Engkau adalah Raja yang layak ditinggikan dan dimuliakan, yang siap memuji Tuhan lebih lagi. Katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, ada damai dan sukacita, amin. Marilah kita menjadi pemberita damai. Berikan salam kanan kiri, katakan saya memberita damai. Haleluya. Kita. Haleluya.
Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan persembahan, namun sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami semuanya di sini dengan sehat Tuhan. Kalau saat ini kami akan memberikan persembahan Tuhan, Kau yang berkati persembahan ini, biar persembahan ini boleh menjadi berkat bagi gereja-Mu Tuhan. Kau berkati juga tangan-tangan yang memberi, biar Engkau berkati berlipat kali ganda. Nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah menyembah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu, sabda-Mu, janji-Mu, perintah-Mu, bahkan teguran-Mu Tuhan. Agar kami lebih peka lagi dengan suara-Mu. Ajarkan kami Tuhan pada pagi hari ini, untuk menjadi murid-Mu yang luar biasa. Setelah ibadah ini, kami lakukan firman-Mu. Kami lihat dunia sedang tidak baik-baik saja. Kami punya Tuhan yang besar. Tuhan kami Yesus Kristus namanya. Kami percaya Tuhan, bagi setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan, Tuhan akan turun tangan. Apa yang kami tidak pernah lihat, dengar, dan timbul dalam hati kami,
Tuhan sediakan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, silakan dulu semuanya. Shalom semua. Puji Tuhan. Saya mau 3 menit saja untuk putra saya Matthew bersaksi. Ini berkaitan dengan firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Sini Bang Matthew. Ini Matthew Justin Simamora. Nah, itu istri saya. Udah lebih tinggi dari papinya tadinya, karena saya fotonya tinggi aja nih. Sebenarnya udah tinggian dia. Nah, dia akan bersaksi bagaimana sesuai dengan firman Tuhan yang saya sampaikan juga. Jadinya dalam firman Tuhan yang saya sampaikan, kita menghadapi akhir 2022 ini menjelang 2023, bukan kata orang, tapi kata presiden kita. 2023 gelap, akan gelap. Ya, kita memasuki bagaimana dunia ini ada inflasi dan resesi. Itu disebabkan karena pandemi yang masih berlangsung, perangnya Ukraina dan Rusia, dan juga ada bencana-bencana alam. Nah, ini Matthew akan bersaksi bagaimana kita punya iman meskipun hari ini divonis, tetap bersyukur. Meskipun hari ini begini keadaannya, tetap percaya. Tiba pada saatnya Tuhan tolong. Matthew divonis COVID-19. Ini sudah 2 tahun lebih kami tidak pernah kena COVID. Dia sekolah di IPH, hari Jumat, tesnya antigen. Memang di rutin di sekolahnya, bergilir sebulan itu pasti tes antigen. Padahal kalau menurut saya, ya kita sudah lewatin 2 tahun lebih, tapi masih aja ada. Tapi Matthew divonis COVID, tes antigen. Saya jemput bersama istri. Sebagai manusia, kekhawatiran ada. Karena kita belum pernah mengalami namanya COVID-19. Kita kepedean. Sudah vaksin 1-2. Karena anak di bawah 17 tahun belum bisa vaksin booster. Saya sama istri sudah 4 malah. Di sana, kita cek PCR aja. Kita menantang keadaan. Itu sering kita. Kita sering kali menantang keadaan. Kita sehat kok, nggak demam, nggak apa. Hasil PCR positif. Saya bawa Jumat. Tapi Matthew imannya kuat. Karena mendengarkan firman Tuhan dan sering mendengarkan khotbah-khotbah. Jadi kita harapkan depositkan firman Tuhan dalam pikiran kita. Sehingga kita nggak perlu khawatir dan takut akan hidup kita. Singkat cerita, Jumat, Sabtu, Minggu pagi-pagi dicek sama istri saya, kebetulan istri saya dokter, negatif. Kuasa Tuhan bekerja. Amin. Nah, ini Matthew biar bersaksi sendiri. Jangan panjang-panjang Bang, karena Papi mau khotbah. Nah, ya. Pakai ayat. Apa? Pakai ayat. Apanya? Nggak usah. Amin, shalom. Amin. Dilanjutin atau? Lanjutin aja. Jadi kan habis mama saya swab saya hasilnya negatif, puji Tuhan. Tapi pas dikirim ke guru saya, sekolah itu menolak karena harus PCR. Nah, saya punya iman meskipun PCR atau antigen biasa, saya tetap percaya hasilnya negatif. Habis itu saya bisa ke gereja soalnya udah dicek negatif. Nah, pas pulang itu kan udah sore, udah malam. Saya itu mikir, masih ada nggak ya klinik yang hasilnya bisa saat itu keluar gitu loh. Terus saya tetap percaya, saya udah cek di depan rumah saya, kebetulan ada klinik yang memfasilitasi adanya swab PCR, tapi katanya
hasilnya besok pagi. Kan saya kan besoknya kan mau ada kegiatan sekolah retreat. Nah, papa saya ini dikasih hikmat Tuhan Yesus untuk pergi ke tempat yang belum pernah PCR di situ. Nah, papa saya dikasih Tuhan hikmat untuk pergi ke rumah sakit. Kami kan nggak mau swab di rumah sakit, soalnya kan berurusan sama rumah sakit, jadi nggak mau gitu loh. Tapi nggak tahu kenapa saya dan papa saya itu disuruh swab di rumah sakit, dan hasilnya bisa nanti malam, dan saya nyenyak berdoa selalu, dan paginya saat saya bangun saya lihat di HP saya hasilnya negatif. Sudah. Amin. Terima kasih Bang. Puji Tuhan. Jadinya Ayub pada saat menghadapi masalah lebih daripada yang kita hadapi, dia kehilangan semuanya. Ada firman Tuhan yang saya sampaikan kepada putra saya, apa yang kamu takutkan, itu menimpa kamu. Apa yang kamu khawatirkan, apa yang kamu cemaskan, itu mengikuti kamu. Kita lihat 2 tahun belakang ini, pandemi masih ada sampai hari ini. Saya patokannya, kalau saya lihat ruko di mana-mana tutup, berarti ekonomi lagi susah. Mbak saya baru datang dari kampung, minta kerja lagi, udah nggak makan katanya di sana. Terus makannya apa Mbak? Ada kates, saya copot, makan. Ada duit beli tahu. Bayangkan. Di sana padahal petanian, tapi banjir. Gagal semua hasil panen. Dan ini berdampak untuk kita semua. Saya mau katakan kepada saudara semua. Nanti saya kasih tahu, ini persoalannya saat ini. Kita nggak bisa menantang keadaan. Kita harus hadapi. Saya pernah divonis jantung koroner. 2 penyumbatan pembuluh darah. 2016. Tadi Pak Gembala bilang udah hampir 5 tahun saya nggak kesini. Saya pernah khotbah di sini. 2016 saya divonis jantung koroner, penyumbatan pembuluh darah. 2 menuju jantung. Kalau saudara ada kenal bahkan pernah menjadi pasiennya dokter tersebut, namanya Dokter Iwan Gondo. Itu dokter ahli jantung. Itu orangnya saklek. Kalau menurut saya nggak mata duitan. Karena kenapa? Saya pun dibantai sama dia. Saya nggak bilang, saya tolak. Enggak. Saya hadapi. Karena saya percaya, saya hanya bilang, Tuhan, yang mati kau hidupkan, apalagi cuma jantung koroner. Wih. Istri saya dokter. Kalau dipikir-pikir, dia tahu banget. Tidak ada sejarahnya yang tervonis jantung koroner bisa sembuh. Tidak ada. Kenapa itu? Karena 2016 saya tes sekolah, baru dipasang alat perekam. Sudah tidak boleh treadmill. Jantung Bapak positif. Penyumbatan 2 pembuluh darah. 3 dokter ahli jantung katakan kateter, pasang ring. Saya bilang apa? Saya injak-injak itu hasil labnya. Dikasih obat untuk 1 bulan, saya beli cuma 2 minggu. Ngantrinya minta ampun itu dokter Iwan Gondo. Nggak bisa kita datang langsung konsultasi kepada beliau, nggak bisa. Kita harus punya iman seperti imannya Daud. Dia lihat masalah besar, dia lihat raksasa besar, dia bilang apa? Aku punya Tuhan yang besar. Tapi nanti kita belajar bagaimana bisa mengatakan seperti itu. Itu nggak sembarangan. Nggak semua orang bisa menghadapi masalah
anak saya divonis COVID-19, kita nggak pernah mengalami. Terus saya tenang aja, saya nggak terlalu khawatir. Ada kecemasan tapi nggak khawatir banget, biasa aja. Hasil PCR dikatakan positif, tenang bang, kita punya Tuhan yang besar. Meskipun hari ini keadaan kita, persoalan kita tertutup pintu, tidak ada kesembuhan. Dokter bilang tidak ada yang namanya kesembuhan. Tuhan kita Tuhan yang hebat. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Tapi kita perlu belajar. Ini gimana nih orang ini punya iman seperti itu? Itu kuncinya. Nggak sembarangan. Mari kita buka firman Tuhan dalam kitab Amsal. Tampilkan di layar. Amsal pasal 4 ayat 23. Sudah tampil di layar, mari kita baca bersama-sama. Ini saya cuma kasih satu ayat saja. Saudara sungguh-sungguh untuk membacanya. Jadikan ini kekuatan iman bagi saudara dan kita semua. 1, 2, dan 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kata terakhir, kehidupan. Yang namanya kehidupan, itu udah pasti enak. Seringkali kita lihat, kita melihara ikan di akuarium yang baru, ikannya hidup ya. Berarti apa? Kesukacitaan. Rata-rata kalau orang melihara ikan di akuarium yang baru, pasti ada yang mati. Karena kenapa? Penyesuaian dengan airnya, dengan lingkungannya. Kita nanam pohon, kita nanam cabai, hidup ya, kesukacitaan. Begitu juga dengan saudara dan saya. Kalau kita hidup sampai hari ini, itu kesukacitaan. Menghadapi ekonomi saat ini, saya baca di internet, nggak baik-baik amat nanti ini 2023. Pakar ekonomi bilang ngerem. Malah ada yang bilang properti kiamat. Bagaimana kita bisa mendapatkan kehidupan? Kita masing tetap hidup, dalam arti kata hidup segalanya. Hidup rumah tangga kita, kehidupan anak istri dengan suami baik-baik, termasuk kantong kita. Jangan bilang, ada yang bilang, uang tidak jaminan. Memang uang bukan segalanya. Tapi apa-apa pakai duit. Kita keluar parkir aja nanti dari parkiran mana, pasti bayar. Konsepnya, kita belajar, jagalah hatimu. Maksudnya bagaimana? Hati yang bersih, perasaan bersih, perilaku yang bersih. Itu yang diinginkan Tuhan. Kita punya tetangga sebelah, secara SDM, dia hebat. Tapi secara sumber daya alam, dia tidak punya apa-apa. Tetangga sebelah kita, Singapura. Tapi saudara tahu di sana bagaimana? Hampir 90% turis datang ke sana sampai hari ini. Kalau turis datang ke sana, apa yang dihasilkan oleh negara dan rakyat di situ? Harga aqua saja, di sini kita beli paling 7.000, 8.000, di sana 30.000, $3. Apalagi sekarang dolar udah 11.000, 11.400. Pertanyaannya, kok banyak sih datang ke sana? Makanya dibilang negara maju. Padahal sumber daya alamnya, cek di Google. Pasti pesawat kita lihat aja negaranya semana sih. Tapi kok negara maju? Ini berkaitan dengan firman Tuhan. Di sana, stasiun keretanya banyak gambar-gambar. Tidak ada namanya gambar orang,
dikumisin, dikasih jenggot, dikasih kacamata, dicoret-coret, nggak ada. Coba Bu Ngurasi, Gubeng, di stasiun keretanya, ini saya ya, nggak tahu kalau misalnya saudara sudah di sana ya, tidak ada sampah satupun. Tidak ada sampah. Coba tuh, bandara kita nih Juanda, internasionalnya, sampah di mana-mana. Toiletnya, waduh. Bersihnya minta ampun. Tempat bus, pemberhentian bus, stasiun bus. Di dalam busnya tidak ada pedagang asongan. Bau rokok tidak ada. Yang makan, jangankan makan yang besar, makan kuaci atau kacang aja ngumpet-ngumpet nggak ada. Itu ada yang namanya Bugis. Saya sama nyonya ke sana. Mohon maaf ya, ini saya ya, tidak ada lalat. Keren nggak? Nggak tahu ya kalau saudara lihat, tapi kalau selama saya nggak ada. Nyamuk nggak pernah saya temuin. Ini membuktikan apa? Turis tuh nyaman ke sana. Gue enak pol ke sana. Kalau healing ya udah nikmat banget. Jam 12 malam, jam 1 jalan, aman sentosa. Saudara coba jalan-jalan di sini, jam 1 malam. Apalagi misalnya wanita. Semuanya sangat-sangat nyaman. Bersih, orang mau datang. Orang mau datang. Ini nggak main-main. Jadinya magnet turis terdorong, terserap oleh kebersihan Singapura. Begitu juga dengan kita. Supaya bagaimana pertolongan Tuhan, mukjizat itu terjadi. Jaga hati kita. Hidup dengan kekudusan. Pikiran kita, perasaan kita, tindakan kita. Dan itu saudara-saudara, tidak bisa seperti membalikkan tangan. Hari ini kita menyakiti hati pasangan kita. Kita punya Tante Po. Kita punya kuntilanak. Apa Pak itu kuntilanak kata ibu-ibu? Kalau kuntilanak zaman dulu, itu Bu, gaunnya sampai lantai. Kalau zaman sekarang, semampai. Semeter tidak sampai. Benar ini, jangan main-main. Belum tentu wajah suami kita senyum-senyum baik, kalem. Wah, di luar sama kuntilanak dia. Hati-hati. Jangankan model kita yang baca firman Tuhan Senin Kemis, bahkan pas mau tahun baru sama Natal baru pegang Alkitab. Yang sudah kelas berat aja tumbang kok, kena Tante Po. Tumbang kena Tante Po. Loh, jangan main-main. Yang sudah kaliber, tanya Pak Gembala nanti. Sudah kaliber kelas berat, kena Tante Po. Tante Potifar. Tumbang dia. Kuntilanak zaman dulu baunya Bu, kembang 7 rupa. Sekarang baunya
Gucci. Iya, hati-hati Bu. Maksudnya gimana Pak? Apa saya ikat suami saya? Bukan. Kuat doa. Nggak bisa kita ngikutin suami kita 24 jam. Saya dinas di luar pulau, istri saya di sini. Setiap hari saya telepon istri saya ada 30. Bilang sayang 30. Pagi-pagi bangun tidur doa bersama-sama. Baca firman bersama-sama. Ini ada orangnya. Sama anak bertiga. Mau tidur berdoa bersama-sama. Saya di sana sampai istri saya dibilang sama saudara saya ada yang polisi juga. Suaminya polisi. Kakak gak takut abang nanti kecantol? Gitu katanya. Handphone saya tidak ada pakai kunci password. Teman saya sampai 3 passwordnya. Mulai dari password angka, huruf, dan password suara. Bayangin. Saya geletak aja. Makanya hasilnya. Yusuf 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kelaparan. Tapi dia dapat hikmat Tuhan. Karena kenapa? Hidup bersih, hati yang bersih, perasaan yang bersih, perilaku yang bersih. Dia sudah dijahatin oleh saudara-saudaranya. Dia tidak pernah punya akar pahit. Kalau hari-hari ini kita menganggap ini akan instan, tidak bisa. Butuh proses. Butuh proses. Kaca pembesar bisa membakar kertas yang kita fokuskan melalui sinar matahari. Kita taruh kaca pembesar, langsung kebakar, tidak bisa. Itu butuh proses. Dan kita berintegritas konsisten. Tidak boleh goyang-goyang. Nggak kebakar itu kertas. Tapi kalau kita konsisten, lihat berproses, dan kertas itu kebakar. Begitulah hati kita, hidup kita di hadapan Tuhan. Kita enak aja dengar firman Tuhan. 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah aku lihat, aku dengar, timbul dalam hatiku, Tuhan berikan. Kita potong di situ, tapi nggak sampai belakangnya. Di belakangnya yang mengasihi dia. Bagaimana mengasihi Tuhan? Tuhan sudah bilang, hati kita harus hati yang bersih. Dalam pelayanan tadi pemain musik, singer, termasuk pelayanan sebagai pengkhotbah dan gembala, apa motivasi kita? Termasuk kita yang jemaat ibadah saat ini. Motivasi saudara datang ke sini apa? Tuhan tahu. Tuhan tahu. Sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk dihajar oleh Tuhan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Benar. Ini gak main-main. Kenapa banyak sekali di sana, di Singapura sana, aduh, kita di bandara penuh, di mana penuh, di mana penuh. Ekonominya hidup. Orang semuanya namanya mau wisata. Pasti ngebuang duit. Nggak ada nawar-nawar. Termagnet semua turis-turis. Pandemi. Yang hebatnya, saya nggak lihat polisi ada di sana. Bayangkan, polisi nggak ada di jalan-jalan. Mobilnya, waktunya hijau, lampu merahnya tapi nggak ada mobil, itu manusia di sana diam. Coba di sini Pak Gembala. Itu pagar trotoarnya loncat begitu. Orang merokok
ditaruh di tempat yang panas, yang mana tempatnya nggak nyaman, coba di sini. Sambil naik motor aja ngerokok. Apa sih konsepnya yang pembicara mau sampaikan? Kalau secara dunia saja, kebersihan bisa mendatangkan berkat, kebersihan bisa mendatangkan devisa, kebersihan bisa mendatangkan pendapatan, apalagi hati kita di hadapan Tuhan. Hidup saudara dan saya di hadapan Tuhan, kita perilaku yang benar. Tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Aku akan mengangkat engkau menjadi kepala bukan ekor. Ini janji Tuhan. Dan tidak instan, saudara-saudara. Tidak instan. Tidak instan. Butuh proses. Bukan berarti saudara di sini minta ampun besok langsung mendapatkan itu. Oh enggak. Beritahu sama saya. Karena saya pelakunya. Itu butuh proses. Dan pada saat kita sudah dalam genggaman tangan Tuhan, dan kita tetap ikuti aturan mainnya Tuhan, relnya Tuhan, aman sampai hari ini. Kenapa banyak yang tumbang? Karena secara manusia, orang hanya melihat, oh dia benar kok ke gereja. Benar nggak dia dalam pekerjaannya, dalam usahanya, dia nggak sanjipa? Benar nggak dia jaga cara dia menjual? Yang harusnya berasnya 1 liter, takarannya sama dia diketok bawahnya. Jadi timbul itu besi yang dari dalam. Jadi nggak 1 liter. Benar nggak timbangan telur itu sekilo, nggak teranya dimundurin sama dia atau dimanjuin ke kanan? Benar nggak dalam meraih pekerjaan karir kita tidak menyakiti orang lain? Sama pasangan kita. Benar nggak kalau misalnya di sini di gereja, tapi pulang dari gereja, naik motor, matanya masing seperti wiper. Tahu wiper Pak Gembala? Yang untuk pembersih kaca mobil. Matanya gini, naik motor. Ngilain wedok. Bener nih, jangan main-main. Jangankan nggak ada bojonya, ada bojonya aja dikepet begini masing begini, apalagi nggak ada bojonya, 360 derajat ya. Lo bener, jangan main-main. Ini fakta. Ayo bapak-bapak, firman Tuhan tadi katakan, jaga hatimu. Semua dari, kalau hati kita bersih, semuanya mantap. Melangkah mantap. Karena Tuhan kasih. Ada kehidupan. Di dalam rumah tangga kita. Dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita. Jangan main curang. Dalam kesehatan kita. Kita harus ambil tindakan lepas. Tidak katakan pada dosa. Harus berani. Saya jangankan sama teman, sama yang lebih di atas saya aja disuruh saya lawan. Iblis saya bilang. Kok saya lawan? Saya bilang iblis. Dia mengarahkan saya untuk yang nggak benar. Iblis saya bilang. Sampai hari ini saya hidup nih nyaman. Harus berani. Berani dan berintegritas. Harus. Anak saya didik dengan doa bersama istri saya. Bapak Ibu, didik anak saudara dengan doa, dengan firman Tuhan. Gak usah dengan cambukan, dengan ancaman, gak usah. Gak ada gunanya. Saya hanya bilang, Bang, masa depanmu engkau yang bertanggung jawab,
Kalau engkau macam-macam, engkau yang bertanggung jawab. Tuhan melihat. Jaga hati. Ayo Bapak Ibu semua, saudara semua yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Jaga hati kita. Kalau tadi kita lihat bagaimana di Singapura sana, waduh, orang menikmatinya luar biasa. Apalagi hati kita yang bersih. Tuhan mau hadir dalam hidup kita. Tuhan sangat menginginkan kita punya hati yang bersih. Dalam pelayanan, singer, WL, pemain musik, bahkan pelayan yang menyampaikan firman Tuhan. Motivasi saudara apa? Termasuk yang diaken-diaken. Motivasinya harus yang benar. Ini kunci. Ini nggak main-main. Dengan seperti itu, maka kehidupan akan Tuhan berikan kepada kita semua. Benar ini. Dan ini butuh proses. Butuh proses. Ya, kita lihat Yusuf mulai dari sebelum dia diculik sama saudara-saudaranya, dibuang di dalam sumur, itu proses. Dia tetap mempunyai hati yang bersih, perasaan yang baik. Jangan saudara misalnya lagi kesempatan membuat di pekerjaannya penghitungan keuangan, saudara karang-karang, tanda tangannya yang hadir 5 orang, saudara bikin 10 orang, hati-hati. Acara 2 hari kita bikin 5 hari, 3 harinya kita mainkan, siap-siap. Iya. Jangan main-main. Mulai dari hal yang seperti itu, kita setia dengan hal-hal yang seperti itu, Tuhan nanti akan berikan yang lebih lagi. 2023, secara kita lihat di berita-berita, posisi lagi tidak enak. Meskipun berita mengatakan seperti itu, tetap jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tetap mempunyai hati seperti yang Tuhan inginkan. Pegang teguh. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dalam keluarga, hiduplah penuh dengan kasih. Saling mengasihi. Jangan main-main. Yang anak-anak muda harus hidup dalam kekudusan. Kalau misalnya punya pacar, punya calon, tetap dalam kekudusan. Jangan main-main. Benar. Supaya terpancar kehidupan bagi kita semua. Benar. Ini firman Tuhan katakan, jaga hati kita. Hati yang bersih, perasaan yang bersih, perilaku yang bersih. Perilaku harus bersih. Jangan sempat kita menyimpang ke kiri dan ke kanan. Yakin, kalau saudara terus melangkah seperti dengan firman Tuhan, menjaga hati, tanpa saudara sadari, saya sadari, saya sudah melewati ya. Saya hadapi kok jalan aja ya. Kok santai aja ya. Santai aja. Saya divonis jantung koroner. Coba kalau saya nggak jaga hati saya. Nggak jaga perilaku saya. 2 penyumbatan pembuluh darah. 2016, sekarang 2022, 6 tahun yang lalu. Sekarang masih bisa makan B2 tuh. Nambah Pak Gembala. Iya. Yang enak apa tuh di Gunung Sari. Punya Toraja. Olahraga masih lari. Sepeda 2 jam. Kalau kita punya hati yang diinginkan Tuhan. Kita depuskan firman Tuhan dalam pikiran kita. Aman. Jadi jangan dengerin, dinindak boboin,
Oh, tenang saja. Tuhan tuh baik. Tuhan kita besar. Benar, bagi siapa? Bukan bagi semua orang. Hanya terkhususkan orang yang punya hati. Yang dijaga hatinya. Yang perilakunya bagus. Yang hidupnya dalam kebenaran firman Tuhan. Tenang. Sekarang mau apa usaha saudara? Pekerjaan kita. Ikuti aja firman Tuhan. Jangan menyimpang ke kiri ke kanan. Jalan saja. Berita mau mengatakan seperti itu, jalan saja sesuai dengan firman Tuhan. Pasti kita dipelihara. Pasti kita dipelihara. Pasti kita dipelihara. Saya berumah tangga dengan istri saya udah 22 tahun. 16 ini 16 tahun. 2006 kita menikah. Sampai hari ini saya asal masuk ke rumah, shalom sayangku, cantikku, manisku. Makanya cantik. Saya menjaga hati saya, nggak kemunafikan. Setiap masuk ke rumah, shalom cantikku, sayangku, manisku, pasti 3 itu. Ayo lakukan. Jangan waktu pernikahan baru 6 bulan, sayang, manis, pegangan tangan. Nanti kalau jemaat, termasuk yang di bawah, kalau nanti lihat saya jalan sama istri gak pegangan tangan, lagi berdua nih ya, gak pegangan tangan, saya kasih bonus 1 juta. Di mana aja, kecuali di mall. Karena saya lepas dia untuk belanja. Gitu bapak-bapak. Bapak-bapak lagi di jalan biasa, dilepas. Di mall dipegangin. Ini salah. Benar ini. Kalau ada nanti lihat saya di jalan-jalan kayak begini nanti di pulang ibadah ya. Saya pegang itu. Itu dari hati yang bersih, enggak munafikan. Hati-hati ya, masalah, persoalan, badai datang, enggak janjian. Ini saya kasih tahu. Enggak bilang begini, saya mau masuk dalam rumah tanggamu. Lagi enak-enak, lagi posisi enak pol. Lihat ini di Jakarta. Posisi enak pol. Hancur dengan sekejap. Karena kenapa? Hatinya enggak bersih. Perilakunya enggak bersih. Pribadinya apalagi. Ayo. Kita harus berani. Saya kalau misalnya ajak anak istri bagaimana? Berdoa, pimpin terus. Bapak-bapak, lakukan itu. Hati kita harus hati yang luar biasa. Tunjukkan kepada istri dan anak kita. Kita imam. Jangan pada saat ada doa malam, atau misalnya ada arisan, disuruh sama pembawa acara, silakan bapak berdoa sebagai tuan rumah, disenggol istrinya. Mah, kamu aja yang berdoa. Kamu kan yang punya rumah ini. Disenggol lagi sama istrinya. Bapak kan juga punya rumah ini. Berdoa saja nggak berani. Tapi kalau nonton bola, kuatnya minta ampun. Mau tidur, nggak pernah berdoa bersama-sama. Sekali berdoa, Tuhan, Engkau tahu apa yang ku mau. Amin. Loh, kok doa kayak iklannya Sprite. Kayak iklan Sprite. Tapi kalau sudah kena masalah, cucuran air mata di mana-mana. Saya bilang masalah datangnya nggak janjian, hati-hati. Hati-hati. Dan saya jamin, ini firman Tuhan yang jamin. Kalau hidup kita menjaga hati kita benar-benar dalam yang Tuhan inginkan, hidup terus. Rumah tangga hidup harmonis. Ya kan? Walaupun saudara kita ada yang naik
angkot pulang dari sini tetap pegangan tangan, ya kan? Pada saat naik angkot istri dulu dinaikin, kalau kegendutan ditopang dulu gini, ya kan? Baru dia naik gitu. Jangan ini ditinggal begitu aja. Ada. Ngisi bensin, istrinya bilang, "Pah, aku mau ke toilet dulu." Setelah isi bensin bablas. Lupa istrinya kalau ke toilet. Waduh. Benar. Ayo bapak-bapak, jaga hatinya. Pilihan saudara cuma satu, pasangan hidup saudara yaitu. Mau gimana kayak modelnya, itu saudara yang bertanggung jawab. Dulu kan cantik waktu kenalannya, makanya dirawat. Coba aja lihat tumbuhan gak dirawat, belontang-belontang. Iya, jangan dapat uang beli rokok, kasih istri beli lipstik. Ya kan? Ini udah lihat istrinya lipstiknya udah satu abu-abu, satu kuning, satu merah. Enggak, tetap aja enggak ini. Sebaliknya ibu-ibu, jaga hati saudara. Mau tanggal muda kek, tanggal setengah muda kek, tanggal tua, saudara tetap menyambut suami. Tetap manis, lipstik tetap pink. Jangan tanggal muda aja saudara pink. Iya, tanggal muda pas dapat gaji, kantongin baru sambut suami dengan lipstik pink. Dasternya warna merah muda kelabu, ada bunga mawarnya, ada bunga mataharinya. Pas tanggal tua, udah pucat. Atasnya abu-abu, bawahnya udah coklat-coklatan. Nyambut suami, pakai daster yang tadi pagi masak ikan teri. Pakai terasi. Buka pintunya nggak pakai yang lembut-lembut. Jangan. Kalau hati kita bersih, hati kita bagus sesuai dengan firman Tuhan, ada kehidupan dalam rumah tangga. Begitu juga dalam pekerjaan saudara, dalam usaha saudara, dalam kehidupan apapun, sumbernya dari hati. Bukan kekuatan manusia. Firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Betul, terkutuk. Jangan andalkan kekuatan kita. Cukup ini. Lakukan dengan hati yang baik dan benar. Berjalan dengan hati baik yang benar. Saudara dapat kehidupan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan satu penyembahan. Selidiki aku Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidup.
yang terkasih dalam Kristus, Tuhan ingatkan kita melalui firman-Nya pada pagi hari ini, tanpa terkecuali berapapun umur saudara. Kalau belakangan ini, hari-hari ini, bahkan 2 tahun ke belakang ini, kita tidak menjaga hati dan perasaan kita untuk hidup yang bersih. Perilaku kita yang tidak baik terhadap pasangan hidup kita, keluarga kita, usaha kita, pekerjaan kita, pelayanan kita. Ini saatnya kita meminta ampun pada Tuhan. Saya berikan waktu 5 menit untuk masing-masing berdoa. Ini waktu yang tepat. Setelah berdoa minta ampun, jangan pikir saudara langsung dapat seperti membalikan telapak tangan. Butuh proses. Tuhan masih ingin lihat kita. Apakah kita konsisten? Apakah kita tetap di jalurnya Tuhan? Jangan mau didina-boboin. Dikasih angin-angin yang segar. Dengan hal-hal yang kalimat-kalimat yang, oh Tuhan kita besar, Tuhan kita hebat. Benar Tuhan kita hebat, Tuhan kita besar. Tapi bagaimana kita sebagai orang yang akan menerima itu berkat, pertolongan itu? Tuhan melihat perilaku kita, sungguh gak nih? Tetap berjalan di dalam relku, sesuai dengan firman Tuhan. Atau hanya karena di ibadah saja, setelah ini keluar, perilakunya tetap seperti yang lama. Mari berdoa masing-masing, musik mainkan pelan-pelan. Minta pengampunan kepada Tuhan Yesus. Minta kesungguhan hati. Aku mau diubah Tuhan. Tadi lagu kita, selidiki aku Tuhan. Dan kita lihat bagaimana setelah Tuhan selidiki hati kita, Tuhan menganggap kita ini layak untuk mendapat berkat-Nya. Maka firman Tuhan kata, telah kulihat Tuhan kebaikan-Mu, telah kulihat pertolongan-Mu. Jangan salahkan Tuhan kalau hari ini sampai detik ini semakin kacau, semakin gak jelas, semakin terlunta-lunta. Koreksi diri, jangan salahkan siapa-siapa. Kuncinya di diri kita masing-masing. Kalau hati kita benar-benar sesuai dengan keinginan Tuhan, kehidupan pasti saudara dapat. Naikkan musiknya. Mari berdoa saudara-saudara. Iman saudara yang bisa menyelamatkan saudara. Bukan pembicara, bukan siapapun. Iman saudara. Saudara berdoa. Mau rumah tangga kembali rukun, baik. Anak-anak juga mau menghormati orang tuanya dan orang tua mengasihi anaknya. Mau ada kehidupan ekonomi dalam rumah tangga saudara. Datang kepada Tuhan, bereskan dulu hidup kita. Yang lainnya mudah bagi Tuhan. Tuhan inginkan saudara diproses, kita diproses. Musiknya mainkan saja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Selidiki aku Tuhan. Mari berdoa terus. Anak-anak muda, kalau engkau dalam berpacaran, dalam hal punya teman hubungan dekat, lakukan yang benar. Jangan lakukan yang tidak benar. Tuhan melihat hidup dalam kekudusan. Jaga hati saudara untuk dalam kebenaran. Lihat kehidupan rumah tangga, kedepannya Tuhan berikan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau datang.
di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Hamba-Mu telah selesai berbicara Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari yang indah ini. Ajarkan kami Tuhan untuk benar-benar peka dengan suara-Mu. Terima kasih atas teguran-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau menjaga hati kami. Kami mau hati yang benar-benar diinginkan Tuhan. Perasaan yang diinginkan Tuhan dan perilaku yang diinginkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, tanpa pun kami minta, pada saat kami melakukan firman-Mu ini, terpancar kehidupan dalam kehidupan kami pribadi, dalam rumah tangga kami, dalam usaha kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami. Kami percaya itu Tuhan. Karena kami tidak mau mengandalkan kekuatan dan pikiran kami. Dan kami tidak perlu memikirkan sampai kapan kami harus berperilaku yang baik, hati yang bersih, selama-lamanya. Seperti lagu tadi Tuhan, selamanya kami mau setia kepadamu. Terima kasih Bapa, kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, kami mau komitmen terus melakukan firman-Mu. Keluar dari tempat ini kami tetap menjaga hati kami. Amin. Sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita bersama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami semua anak-anak-Mu yang ada di gereja maupun di rumah sedang mengikuti online sudah menerima kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan dengan benar oleh Bapak Yohanes Simamora. Kau mau pakai hamba-Mu ini lebih lagi dalam melayani Engkau Yesus. Kau memberkati keluarganya, Kau memberkati apapun yang dia lakukan di dalam tugasnya, sehingga semuanya menjadi baik, semuanya menjadi lancar. Semuanya dilindungi Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu sudah menegur kami. Firman-Mu sudah menguatkan kami. Firman-Mu sudah menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah ubahkan hati kami menjadi baik, menjadi baru, menjadi lemah lembut, sehingga terpancarlah kehidupan kami. Karena semua ini karena Engkau Yesus. Semuanya karena Engkau. Hanya bersama Engkau Yesus, hati kami mau diubahkan menjadi baik. Terima kasih Yesus. Haleluya. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu Yesus Tuhan. Kau sudah memberkati seluruh jemaat Gereja Allah Baik Mahanaim. Yang sakit sudah disembuhkan. Yang kekurangan sudah diberikan kelimpahan. Semua pekerjaan dari hamba-hamba Tuhan-Mu diberkati Tuhan. Apapun yang dikerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Sehingga tercukuplah semua kebutuhan hamba-hamba-Mu di tempat ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat kedua tangan, tengahkan kepala, pandang Tuhan Yesus Kristus. Temukan senyumnya yang luar biasa bagi Engkau. Pertanda Tuhan Yesus begitu mengasihi Engkau. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus melindungi. Tuhan Yesus menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat kasih, sukacita, damai sejahtera. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari katakan bersama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Haleluya.